Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Nagan Raya menyebabkan tebing bukit longsor hingga menimbun badan jalan. Jelang pemilu 2024, Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Bener Meriah masih menunggu kiriman surat suara dari KPU Pusat. Setelah menunggu sepekan pasca banjir, sejumlah bantuan untuk korban banjir di Aceh Singkil mulai berdatangan, diantaranya dari Kementerian Sosial. Banjir yang melanda sejumlah kecamatan belum sepenuhnya surut. Namun permukiman di 2 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil kembali terendam. Banjir juga merendam jalan lintas barat Sumatera yang menyebabkan sejumlah kendaraan mogok terjebak genangan banjir. Jalan nasional dari Kabupaten Aceh Singkil menuju Kota Sebulu Salam di Desa Silatong, Kecamatan Simpang terendam sejak Sabtu. Ketinggian banjir bervariasi antara setengah hingga 1 meter. Banjir yang merendam Kabupaten Aceh Barat memasuki hari ketiga. Aktivitas dan kesehatan warga mulai terganggu karena diserang penyakit kulit hingga gatal-gatal. Korban banjir di Desa Tanah Ujung Darat, Kecamatan Merebo mulai menderita gatal-gatal. Kondisi ini diduga akibat mereka tiap saat menerobos genangan banjir untuk beraktivitas dan mencari makanan. Aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah di Kabupaten Aceh Singkil masih diliburkan akibat banjir. Bahkan pengelola sekolah di Kecamatan Singkil bisa lebih lama meliburkan aktivitas belajar lantaran banjir semakin tinggi di daerah itu. Kegiatan belajar sejumlah sekolah agama dan sekolah umum di Kecamatan Singkil masih lumpuh. Pekarangan hingga ruang kelas MTSN 1 dan Man Singkil masih terendam setinggi setengah meter. Kondisi serupa juga terjadi di SMP 2 Negeri Singkil, SD Negeri Ujung Bawang, dan sejumlah sekolah lainnya. Jembatan Desa Barung dan Desa Pantedona di Kabupaten Aceh Tenggara ambruk ke sungai. Akibatnya lalu lintas penghubung 3 kecamatan lumpuh sehingga warga di beberapa desa di 3 kecamatan ini terisolir. Kedua jembatan penghubung kecamatan Tanoh Alas, Lawe Alas, dan Babul Rahmah ini sama sekali tak bisa dilintasi. Pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil harus mencari jalan alternatif untuk bepergian. Bagas. Satu minibus syarat penumpang nyaris terseret arus banjir saat melintasi jalan alternatif di Kabupaten Aceh Tenggara Senin sore. Pengemudi minibus ini kemudian teriak meminta bantuan warga untuk mengevakuasinya. Warga mendatangi minibus naas untuk menyelamatkan para penumpang. Beberapa di antaranya anak-anak dan balita. Meski harus bertarung dengan derasnya banjir, seluruh penumpang berhasil diselamatkan meski minibus ini kandas di genangan banjir. Hari pertama masa kampanye pemilu 2024 dimanfaatkan Cawapres Mahfud MD untuk mengunjungi Pulau Sabang Selasa pagi.
Kedatangan cawapres koalisi PDIP ini untuk menawarkan program lokal berupa peningkatan kapasitas guru ngaji dan para marbot di masjid-masjid di Serambi Makkah. Sebelumnya, relawan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin menggelar pelatihan kepada para relawannya di salah satu hotel di Langsa. Pelatihan relawan Amin untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan dalam mengawal pemilu 2024 agar berjalan adil dan damai dan menghindari berita bohong atau hoax. Banjir bandang yang menerjang 4 kecamatan di Aceh Tenggara merusak rumah dan fasilitas umum. Material banjir berupa bebatuan, lumpur, dan balok kayu juga belum tuntas disingkirkan dari permukiman dan badan jalan. 2 pekan usai banjir bandang menerjang kecamatan Bukit Tusam, Bambel, Semadam, dan Lawe Sigala-gala, keprihatinan masih tersisa. Ratusan balok kayu yang terbawa arus banjir menjadi saksi bisu dugaan pembalakan di hulu sungai atau hutan. Rekaman data KTP bagi warga terutama pemohon pemula terus dikebut. Petugas mendatangi sejumlah sekolah untuk merekam data pemohon KTP pemula agar dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Rendahnya kesadaran para wajib KTP pemula mendorong petugas Disduk Capil Aceh Utara menggelar pelayanan sistem jemput bola. Sasarannya para siswa yang sudah berhak memiliki KTP terutama yang berada di sekolah. Setelah menunggu sepekan pasca banjir, sejumlah bantuan untuk korban banjir di Aceh Singkil mulai masuk di posko. Bantuan dari Kementerian Sosial RI ini akan disalurkan kepada para korban banjir melalui posko induk penanganan banjir BPBD Aceh Singkil. Bantuan berupa 1.000 paket makanan siap saji, 520 paket makanan anak sudah tiba di Aceh Singkil. Selain makanan, perlengkapan pengungsi seperti kasur, selimut, hingga tenda dan perlengkapan keluarga juga sudah diterima. Bantuan untuk korban banjir juga mulai masuk ke posko induk penanggulangan banjir di Kecamatan Singkil. Salah satunya berasal dari Kementerian Sosial. Namun distribusi bantuan kepada para korban banjir masih menunggu koordinasi. Alhamdulillah hari ini sudah sampai, ada beberapa item bantuan yang kita terima. Yang pertama sekali di sini kami menerima bentuk permakanan, kemudian peralatan evakuasi, sandang dan perlengkapan keluarga. Jadi bantuan ini langsung kami arahkan, kami bawa ke posko induk di BPBD Kabupaten Singkil. Sesuai arahan dari pimpinan Bupati Singkil, bantuan ini kita sampaikan di sini dan ini untuk distribusi ke depannya nanti kita masih menunggu petunjuk lebih lanjut. Paling tidak ini kita untuk bagaimana memikirkan porsi daripada kuota jumlah ini bisa memenuhi untuk jumlah kakak korban jiwa yang kita peroleh saat ini. Pemkab Aceh Singkil juga telah menyurati sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah itu untuk membantu para korban banjir. Apalagi banjir kali ini berdampak luas dan mengganggu perekonomian dan sosial warga. Banjir yang merendam sejumlah kecamatan di Aceh Singkil berdampak pada 19.012 jiwa. Meski banjir telah surut, namun sisa genangan banjir masih kelihatan di sejumlah tempat yang ketinggian mencapai 1 meter. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.